warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau sholat Idul Adha di Masjid Rahmatan lil Alamin. Ini kayaknya telat, ini sudah jam 6 kurang perempat, masih sepi. Oh, masih ada orang. Ada. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berwasiat kepada kaum muslimin sekalian dan khususnya kepada diri saya sendiri, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan memperoleh kedudukan yang luhur kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat berupa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menyempurnakannya, lalu Ibrahim menunaikannya, seraya Allah berfirman, sungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Maka Ibrahim pun berkata, dan saya mohon juga ya Allah dari keturunanku. Allah kemudian berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang lain. Al-Baqarah ayat 124. Hadirin ma'asyiral muslimin, puncak ujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim adalah ketika beliau bermimpi diperintah untuk menyembelih putranya, anak yang selama ini dinantikan sebagai penerus perjuangannya. Sesaat memang beliau berpikir, apakah ini perintah Allah kah ataukah dari godaan syaitan. Maka
itu pun kemudian mimpi itu pun berulang berkali-kali selama 3 hari berturut-turut, sehingga beliau yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup ini rahmatullah. Yang ketiga, ibadah haji dan adalah rangkaian ibadah lainnya itu berpusat di masjid. Maknanya kita harus menjadikan masjid ini sebagai pusat pergerakan. Masjid kita jadikan sebagai kegiatan ibadah, dan masjid ini kita jadikan sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kita patut prihatin, kegiatan di masjid begitu sepi. Sholat 5 waktu saja yang ramai hanya maghrib saja, sedangkan waktu-waktu yang lain hanya 1-2 shop saja. Sementara di tempat yang lain, misalkan saja mall, supermarket, pasar dan kafe banyak dikunjungi orang. Ini pertanda akan rendahnya kualitas iman kita sekalian. Orang-orang yang meramaikan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah. Saluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah